Karena inilah sebetulnya implementasi menolong agama Allah itu. Kan banyak orang sekarang teriak-teriak bela Islam kan? Bela Islam, pakai demo lagi kan? Bela Islam tuh nggak pakai demo, Pak. Menolong Allah itu nggak pakai demo. Menolong agama Allah itu dengan menolong orang-orang yang lemah. Ini kan hadisnya sahih. Dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar, bukan di panggung ceramah, tapi dakwah yang sebenarnya itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Betul kan, Pak? Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Saya juga heran, Pak, ngapa sih orang itu kalau sedekah mau nyumbang masjid aja. Padahal masjid sudah bagus-bagus semua. Nanti diaudit loh kita di akhirat. Ini kata Gus Baha. Ini Gus Baha loh yang ngomong, bukan saya. Orang-orang sugih di Indonesia ini akan diaudit oleh Allah di akhirat nanti. Ngapa nyumbangnya tuh hanya mau nyumbang masjid doang. Inilah jihad yang nyata dan bela agama yang sesungguhnya. Paguyuban Pandemen Campur Sari berbagi untuk 60 keluarga tunanetra di Komplek Tunanetra Pancoran Kemiling. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sengaja kami dari keluarga Paguyuban Pandemen Campur Sari hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian di dusun apa nih, lingkungan Sumberjo Kemiling, Bandar Lampung, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Paguyuban Pandemen Campur Sari yang ke-8. Dalam hal ini, pada tahun ini kita bentukkan yaitu bakti sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini menjelang sore dalam cuaca yang begitu sejuk, hingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang sangat-sangat sederhana ini. Alhamdulillah rabbil alamin, dan alhamdulillah syukur. Yang terhormat Bapak Haji Suparman Abdul Karim, yang terhormat kepada jajaran pengurus dari Pandemen Campur Sari Suara Wajar, yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun alhamdulillah kita masih beri panjang umur, diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi kami dari Pandemen Campur Sari Suara Wajar datang di tempat ini bukan berarti kami pamer, bukan berarti kami ingin memamer ataupun dan lainnya sebagainya, namun kami dari Pandemen, dari Paguyuban ingin berbagi pada kita semua. Namun dalam hal ini mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apabila nantinya yang akan kami berikan tidak sesuai dengan harapan ataupun tidak, maaf, saya hari ini saya tidak bisa ngomong, saya terenyuh. Mungkin kalau saya bisa nangis, mungkin bisa nangis saya hari ini. Kami ingin merasakan apa yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rasakan. Sekali lagi kami mohon maaf, bukan berarti kami ini ingin pamer, bukan berarti kami ini ingin sombong ataupun dan sebagainya. Namun kami dari Paguyuban tercetuslah kami ingin berbagi. Ini dalam bentuk waktu kita mengadakan ulang tahun. Pas kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun dari Paguyuban. Jadi kami dari Paguyuban kita alihkan
yang biasanya dalam bentuk paguyuban itu ya boleh dikatakan hanya hura-hura, hanya pasang organ, pasang panggung dan sebagainya, namun bar nggak ada manfaatnya. Namun kami dari paguyuban mencoba ingin berbagi, walaupun itu dalam bentuk apapun. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada Ya enggak apa-apa. siang hari ini, yang hadir di ruangan ini, di tempat ini. Kalau seandainya bingkisan yang kami serahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu kurang, ya boleh dikatakan kurang memenuhi harapan dari bapak-bapak dan ibu sekalian, kami mohon maaf. Namun itulah yang bisa kami sampaikan, itulah yang bisa kami suguhkan. Intinya kami berbagi. Mohon maaf. Terus terang, pada siang hari ini saya nggak bisa berbuat, nggak bisa berbuat apapun, nggak bisa berkata-kata apapun. Kiranya hanya itu, mohon maaf. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Nangis, sampai terharu ini. Jangan pada nangis. Saya akhiri bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengurus Paguyuban Pandemen Campur Sari, Radio Suara Wajar 96,8 FM, yakni Bapak Abeng. Pak Abeng ini kumisnya mantap, walaupun rodok gosong ya. Wajah boleh gosong tapi hatinya putih. Beliau sampai terharu tadi. Terharu di sini karena kegiatan ini sangat menyentuh hati beliau, menggugah keharuan beliau dan kita semua yang hadir di sini. Semoga Pak Abeng beserta seluruh anggota paguyuban masuk surga semua. Selanjutnya yang saya hormati saudara-saudara kita dari komunitas tunanetra di kelompok tunanetra berdaya yang dikoordinatori oleh Pak Tarmono. Pak Tarmono ini matanya melek ini Pak, cuman nggak lihat sama sekali. Dan beliau ini koordinator tunanetra di tunanetra berdaya yang tempo hari kita bina jualan cemilan tadi itu ya. Cuman beliau ini sudah 2 bulan kecelakaan ini, jadi nggak bisa jualan Pak Tarmono ya. Sementara ini belum. Belum bisa jualan, kakinya sedemikian rupa. Dan beserta semua anggota komunitas tunanetra di Komplek Tunanetra Jalan Pancasila Sakti. Saya ini sebetulnya sudah agak lama ndak kesini, makanya terima kasih betul Pak Haji Sujarno Imran Ma'ruf ngontak saya untuk bersama-sama kesini. Di sini kita ini beberapa rumah, rumah Setiawan itu Pak, yang Pak Setiawan yang paling ujung, hasil orang Rampuy Kroy itu rumahnya 100% kita bedah ya, pakai gerakan serbu. Kalau Pak Tarmono ini sebagian. Kemudian juga sumur itu, air pengairnya dari sumur di bawah itu, airnya bagus sekali mata air. Kita naikkan ke sana, itu ada tower paling ujung itu. Kita naikkan ke sana lalu disalurkan ke rumah-rumah. Jadi sedemikian rupa. Dan memang kompleks persoalan saudara-saudara kita yang mengalami masalah cacat netra. Berbagai macam hal, kalau mau kita bantu ya sesering mungkin kalau bisa dibantunya. Kalau bisa ngirim sembakonya jangan pas ulang tahun aja Pak.
Itu masa tahun sekali ya. Kalau ngirim sembako itu ya paling telat sebulan sekali lah. Karena kondisi memang begini Pak. Ini Pak Firdaus ini Pak, gemuk badan bukan karena bahagia ini Pak. Justru dalam kondisi begini saya sangat sengsara ini Pak. Luar biasa, sudah mengalami problem obesitas ya. Subhanallah. Jadi inilah kondisi nyatanya beliau-beliau ini. Sebagian janda nggak laku-laku gitu. Sebagian juga duda nggak laku-laku. Atau ada bapak-bapak yang mau tanggung jawab lah kira-kira. Duda itu Pak Jumadi itu duda itu Pak. Anaknya cantik bener anaknya. Tadi Pak Marzuki juga itu anak Pak Marzuki yang antar ya? Pak anak jenengan kayak artis sinetron ya Pak. Wah ayu mirip sama ini Inara Rusli. Istrinya Virgon mirip ya, cantik loh Dok, kamu Dok. Saya doakanlah mudah-mudahan sukses, amin. Jadi ini kondisi mereka. Dan di Bandar Lampung ini Pak ada ratusan keluarga tunanetra Bapak Ibu yang memang semua mesti dibantu. Ya gimana nggak dibantu, mereka ini bukan berarti nadah ya, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, bukan berarti nadah, memang kesadaran kita bersama. Makanya kalau ada mereka sedang jualan di pinggir jalan kan gitu ya, sedang jalan kaki itu setengahnya memang kita mesti ibah, karena mereka menghindari meminta-minta kan. Mbok Yao kalau beli keripik 5.000 itu ya 20.000 nggak usah susu guys. Kan gitu ya, walaupun nggak diminta kan, karena mudah sengaja tuh jalan keliling di jalan kan begitu. Bahkan kalau kita ke pom bensin Antasari itu, pom bensin yang baru itu kan ada, dulu ada Bu siapa itu? Ratinem ya. Ibu Ratinem kan ngamen di situ kan? Ngamen di sana gitu. Suaminya itu karena suaminya juga tunanetra. Ini pasangan tunanetra. Kemudian Pak Mursyid suaminya ya. Pak Mursyid itu tuh mengalami stroke. Stroke, tinggal ngontrak di Tanjung Senang gitu. Kemudian berak kencing di celana gitu. Jadi kalau kita masuk ke bedengannya itu bau pesing. Tapi belum lama ini wafat meninggal dunia. Jadi tinggal Bu Ratinemnya. Punya 2 anak kan, mesti menyekolahkan anaknya. Ini kondisinya sedemikian rupa memang. Kalau di negara Eropa, beliau-beliau yang memiliki keterbatasan begini hidupnya tenang dan sejahtera. Kalau di Indonesia ini maklum kita masih negara berkembang. Di negara berkembang ini adalah kepedulian kita kepada sesama. Mudah-mudahan Bapak Ibu komunitas tunanetra Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh komunitas Paguyuban Pandemen Campur Sari ini. Pak Abeng beserta teman-teman, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena inilah sebetulnya implementasi menolong agama Allah itu. Kan banyak orang sekarang teriak-teriak bela Islam kan? Bela Islam, pakai demo lagi kan? Bela Islam itu nggak pakai demo Pak. Menolong Allah itu nggak pakai demo. Menolong agama Allah itu dengan menolong orang-orang yang lemah. Ini kan hadisnya sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kan hadis. Tapi ini terkait dengan firman Allah di hari kiamat nanti. Allah berfirman begini, "Maratu falam ta'udni." Aku sakit kata Allah. Ngapa kalian nggak nengok aku? Kata hamba-hamba di akhirat nanti, masa Tuhan sakit? Kata Allah, ada hambaku yang sakit, temanmu yang sakit, tetanggamu yang sakit, tapi enggak kalian tengok. Aku lapar, kata Allah, istat'amtuka falam tut'imni. Aku lapar, minta makan kepadamu, tapi kamu enggak kasih aku makan. Kata hamba-hamba di akhirat, ngapain kami ngasih makan Tuhan? Wong Tuhan enggak mungkin makan. Kata Allah, ada tetanggamu yang lapar. Ada yang enggak kebeli beras, tapi engkau tidak beri makan. Istasqaituka falam tasqini. Aku haus kata Allah, tapi enggak kalian kasih minum. Kata hamba, masa kami ngasih minum Tuhan? Ada saudaramu yang kehausan, ada saudaramu yang kelaparan, tapi engkau tidak kasih minum. Yang kehausan tidak dikasih minum. Artinya menolong Allah itu dengan cara menolong orang-orang yang lemah. Membela agama itu dengan cara membela orang-orang yang tidak mampu. Itulah sejatinya ajaran agama. Makanya saya ini kena cemes Pak Ustadz. Dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar, bukan di panggung ceramah.
Kalau dakwah di mimbar itu udah jelas, turun mimbar disangoni, betul nggak kira-kira? Kalau di panggung pengajian akbar udah ketahuan sangunya itu. Khutbah Jumat aja sekarang habis khutbah disangoni, tapi dakwah yang sebenarnya itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Betulan Pak? Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Maka sing sugih-sugih, jangan sering-sering umrohnya. Uang umroh kan mahal, 35 juta, saban tahun umroh aja. Sama tunanetra lupa ya. Sama fakir miskin lupa. Jangan sampai sedemikian rupa. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Makanya saya terus terang Bapak Ibu, kan konten YouTube saya sampai viral itu, memprotes pembangunan Masjid Al-Jabar Jawa Barat, Bandung. Karena Masjid Al-Jabar itu dibangun pakai uang 1 triliun. 1 triliun itu nolnya berapa? Diketikin kalkulator error. Kalau diberikan latu-latu, penuh Lampung sama latu-latu. Ketimbun semua, saking banyaknya 1 triliun. Saya kritik kalau itu uang pribadi, hak orang. Cuman itu pakai APBD, uang rakyat. Padahal di Jawa Barat itu masih banyak tunanetra. Di Jawa Barat itu masih banyak orang yang nggak punya rumah. Di Jawa Barat itu masih banyak. Di saat yang bersamaan kan, anak SD patungan buat membelikan sepatu temannya. Menghabiskan uang rakyat untuk membangun masjid 1 triliun, sedangkan masih banyak orang yang susah. Saya juga heran Pak, ngapa sih orang itu kalau sedekah mau nyumbang masjid aja. Padahal masjid sudah bagus-bagus semua. Nanti diaudit loh kita di akhirat. Ini kata Gus Baha. Ini Gus Baha loh yang ngomong, bukan saya. Orang-orang sugih di Indonesia ini akan diaudit oleh Allah di akhirat nanti. Ngapa nyumbangnya tuh hanya mau nyumbang masjid doang. Orang-orang lemah nggak dibantu. Padahal masjid itu boleh dinyumbang masjid bagus-bagus saja. Tapi kalau masjidnya sudah bagus, ya stop dulu. Karena ada peringatan dari Nabi, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat sampai manusia hanya berlomba-lomba mempermewah masjid. Jadi Allah juga nggak suka kalau kita hanya mempermewah masjid tapi melupakan kepedulian kita dengan sesama. Maka ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah Nabi memberi pesan 4 hal kalau ingin masuk surganya gampang. Ayyuhan nas, wahai segenap umat manusia, kata Nabi, afsyus salam, sebarkan salam, keselamatan. Hidup jangan begaduh, kata orang Melayu. Hidup jangan berantem, jangan provokasi, jangan ribut dengan urusan politik. Setuju nggak kira-kira? Jangan begaduh, sebarkan kedamaian, sebaran keselamatan. Kemudian yang kedua, wa'at imut to'am, rajin-rajinlah bagi-bagi makanan. Makanya paguyuban Pandemen Campur Sari bagi sembako sekarang. Makanya Bapak Ibu tadi saya doakan masuk surga kan? Karena rajin bagi makanan. Kemudian wasilul arham, yang ketiga kata Nabi, sambunglah silaturahim. Mengapa kita buat paguyuban? Karena kita senang silaturahim. Silaturahim ini menyehatkan dan memanjangkan umur. Dan kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyamun, salatlah malam ketika orang-orang sedang pada tidur. Makanya Pak, orang sedang nyenyak tidur kita bangun sholat. Tapi nggak usah update status. Alhamdulillah sedang tahajud. Katanya nggak usah ngirim ke grup WhatsApp, yuk tahajud yuk. Nggak dosa ngirim itu. Jadi orang tahu semua kita tahajud. Nah maaf ya, yang suka ngirim seruan tahajud di grup WhatsApp, ngapurong gitu. Itu ibadah yang harus kita rahasiakan sebetulnya. Karena kalau kita ngirim betul ngajaknya, bener ngajaknya. Cuman orang jadi tahu kita sedang tahajud, mesti dirahasiakan. Nah, kalau satu kita nyebar salam, dua kita rajin bagi makanan atau sembako, yang ketiga kita rajin sambung tali silaturahim, yang keempat kita rajin sholat malam, maka kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, kalian semua akan masuk surga dengan keselamatan. Allahumma amin. Baik, terakhir Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yuk kita istiqomah berbagi, saling meringankan satu sama lainnya.
wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita perhatian dengan sesama, Allah perhatian sama kita. Kalau kita rajin berbagi dengan sesama, saat kita sulit pun akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tema ngaji kita pada kesempatan kali ini, menolong agama Allah, atau menolong Allah, atau bela Islam. Nah, tema kita sedemikian rupa. Saya ditanya, Ustadz, apa ada dalilnya tentang menolong agama Allah, bela Islam atau menolong Allah itu? Ya, jawabannya ada nasnya, ada dalilnya. Kita kait dengan surah As-Saff ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ini dalilnya ya Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua penolong agama Allah. Jangan salah nyebut ya Bu, penolong agama Allah. Itulah mengapa lafzul jalalahnya dikasrah di situ. Jadi bukan Allahnya yang kita tolong, tapi agama Allah. Ini kan bahasa kiasan. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Jangan salah tanggapan. Nanti kita menyangka Allah itu lemah sehingganya perlu ditolong. Itu bahaya kan? Kunu ansarallah. Jadilah kalian semua penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam. Sebagaimana berkata Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Lil hawariyin, kepada pengikut-pengikut setianya. Apa kata Nabi Isa? Man ansari ilallah. Siapa yang akan menolong aku untuk memperjuangkan agama Allah? Ini kata Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Maka kemudian qalal hawariyun, maka para pengikut setia ini menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan siap menolong agama Allah. Ini keren banget bahasanya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolong agama Allah ini perintah dari Allah. Dan Allah buat perumpamaan sebagaimana tawaran dulu Nabi Isa bin Maryam menawarkan kepada umatnya, menawarkan kepada pengikut setianya, siapa yang bersedia menolong aku dalam memperjuangkan agama Allah? Kata pengikut setianya, nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Memang kalau diterjemahkan harfiah bisa salah kita. Kalau sekedar harfiah menolong Allah, bahasanya jadi salah kan? Ini bahasa kiasan ibu rahimakumullah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa sih konkretnya menolong agama Allah itu? Apa sih implementasinya? Menolong Allah itu seperti yang disebutkan dalam ayat ini, Nabi sudah menjelaskan. Nabi menyampaikan firman Allah yang tercantum dalam hadis qudsi. Nanti pada hari kiamat, kata Nabi, Allah menyapa anak-anak Adam, menyapa kita semua, disapa oleh Allah Ta'ala
Bagaimana sapaannya? Ya bena Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit, kata Allah. Falam ta'udni, tapi engkau tidak menjengukku. Ini maksudnya. Kata anak Adam, lu kok bisa kalau bahasa kitanya? Bagaimana aku menjengukmu ya Allah? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau Rabb semesta alam. Dalam bahasa kitanya begini, ya enggak mungkin ya Allah engkau sakit. Masa Tuhan sakit? Atau Tuhan masuk angin lalu kerokan, kan begitu ya? Enggak mungkin, kata anak Adam. Kata Allah, ada saudaramu sakit, ada tetanggamu sakit, tapi tidak engkau jenguk, kata Allah. Ini kan keren ya Bu. Nabi sudah menjelaskan ini, memahamkan kepada kita jangan salah paham, jangan pula gagal paham. Kemudian Allah berfirman lagi, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, istat'amtuka falam tut'imni, aku minta makan kepadamu, tapi mengapa engkau tidak kasih aku makan? Kata anak Adam, kok bisa ya Allah? Enggak mungkin engkau kelaparan, enggak mungkin engkau makan. Engkau yang menciptakan alam semesta, wa anta rabbul alamin. Kata Allah, ada tetanggamu, ada saudaramu yang kelaparan, minta makan kepadamu, tapi tidak engkau kasih makan. Seandainya engkau kasih dia makan, kata Allah, maka engkau akan mendapati aku ada bersamanya. Maksudnya keridhaan Allah akan menyertai orang-orang yang kelaparan tersebut. Karena engkau memberinya makan, maka aku akan ridho kepadamu. Itu maksudnya. Kemudian Allah menyapa lagi, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, istasqaituka falam tasqini, aku minta minum kepadamu, tapi mengapa engkau tidak memberi aku minum? Kata anak Adam, ya Allah, enggak mungkin engkau kehausan. Wa anta rabbul alamin, karena engkau Rabb semesta alam, engkau yang menciptakan segalanya. Kata Allah, ada orang yang haus, minta minum kepadamu, tapi tidak engkau beri minum. Seandainya engkau beri minum mereka, maka engkau akan menjumpai aku bersamanya. Artinya ridha Allah akan senantiasa dilimpahkan ketika kita memberi minum orang yang kehausan. Ini hadis sahih loh Bu, tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1990. Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita, menolong Allah itu bukan slogan, menolong agama Allah itu bukan teriak-teriak, menolong agama Allah itu bukan sebutan, tapi implementasi, pengamalan langsung, peran. Aku sakit, kata Allah, tidak engkau jenguk. Maksudnya apa? Ada saudara kita yang sakit, tapi enggak kita kunjungi. Aku lapar, kata Allah, tapi tidak engkau beri makan. Apa maksudnya? Ada orang yang kelaparan, tapi kita abaikan. Makanya menolong agama Allah itu Bu, konkretnya adalah menolong orang-orang yang lemah. Makanya saya sering sampaikan, menolong agama Allah itu bukan teriak-teriak bela Islam, salah, bukan itu maksudnya. Bela Islam, bela agama, bukan itu. Tapi menolong agama Allah itu yang kaya membantu yang miskin. Itu menolong agama Allah. Yang kuat membantu yang lemah. Yang ada longgar rezeki meringankan yang sempit rezeki. Yang kenyang memberi makan yang lapar. Itu yang disebut dengan menolong agama Allah. Itu konkretnya. Saya ambil contoh lagi, misalnya kepala rumah tangga, enggak perlu dia pakai jubah lalu teriak-teriak bela Islam, bela agama. Cukup dia menjadi suami yang baik, ajarkan anaknya yang baik-baik, kasih dia nafkah rezeki yang halal, dia sudah menolong agama Allah. Itu konkret. Sama dengan penegak hukum, Pak polisi misalnya. Polisi nggak perlu teriak-teriak bela Islam, bela agama Allah.
cukup dia tegakkan ketertiban dan keamanan. Jaga keamanan, jaga ketertiban, sama dengan membela agama Allah. Hakim juga begitu. Hakim nggak perlu teriak-teriak dia membela agama, bela Islam. Cukup dia putuskan hukum seadil-adilnya. Memponis tidak mau disogok seadil-adilnya, itu sudah membela agama Allah. Sama kayak pejabat, Bu. Nggak penting pejabat itu dia mau pakai jubah nyengser di tanah, teriak-teriak bela Islam. Bukan itu yang diinginkan Allah. Cukup pejabat itu kalau dia menjabat jangan korupsi. Itu sudah membela agama Allah. Setuju nggak kira-kira? Ini yang konkret. Hadis ini sudah mengajarkan kepada kita. Kata Allah, aku lapar tidak engkau kasih makan, aku haus tidak engkau kasih minum. Loh, kok bisa ya Allah? Gimana kami akan ngasih engkau makan, ngasih engkau minum, padahal engkau Tuhan semesta alam? Maksudnya begini, kata Allah, ada orang yang lapar minta makan kepadamu, enggak kalian kasih makan. Ada orang yang kesusahan minta bantuan kepadamu, tidak engkau bantu. Itu maksudnya. Jadi sekarang kita nih yang konkret-konkret. Orang pintar menolong agama Allah dengan apa? Mencerdaskan orang bodoh. Itu maksudnya. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Ini yang nyata, yang konkret-konkret saja. Makanya saya sering ngomong sama orang-orang partai. Orang-orang partai itu nggak usah memperalat agama. Ini partai kami memperjuangkan Islam, nggak perlu ngomong begitu. Cukup dia perjuangkan kepentingan rakyat, membela kepentingan rakyat, sama saja dia sudah memperjuangkan kepentingan agama. Setuju gak kira-kira? Begitu jadi pejabat jangan korupsi. Begitu jadi anggota dewan jangan korupsi. Jangan lupa betul-betul membela kepentingan rakyat. Itu yang disebut dengan membela agama Allah. Bukan teriakannya, bukan jubahnya, bukan omongannya, tapi yang konkretnya. Itu yang kita butuhkan. Saya ambil contoh sederhana misalnya. Ketika dia sudah duduk, dia benar-benar membela kepentingan rakyat. Walaupun mungkin gelarnya bukan Pak Haji, mungkin bajunya tak berjubah, tapi benar dia memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Jangan sampai kayak guyonan Pak Zainuddin MZ. Dulu waktu nyalek ngamalnya ayat kursi, dibaca 1000 kali, 100.000 kali, agar jadi anggota dewan. Begitu setelah terpilih, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Lupa, Bu. Itulah penyakit manusia. Jadi kita ini yang konkret-konkret saja sebetulnya, sesuai dengan peranan kita. Ibu-ibu nih, nggak perlu ibu-ibu teriak demo bela Islam, bela agama Allah. Nggak perlu, itu mah formalitas. Takutnya malah bohongan kita. Yang perlu bagi ibu apa? Jadi istri yang baik buat suami. Anaknya diajarkan akhlak yang baik, diajarkan akidah yang benar, dijadikan anak yang jujur, soleh, berbakti. Itu sudah sangat diridhoi oleh Allah. Itu yang diinginkan sebetulnya. Jadi hadis qudsi tadi mengingatkan kita semua, perjuangan Islam itu yang konkret-konkret saja. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan pernah saya sampaikan juga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Ini indah betul, Bu, kalimat ini. Karena ngapa? Orang Islam tuh jangan kejebak dengan simbol. Bikin masjid banyak-banyak, bikin masjid megah-megah, bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Tapi lupa dengan tetangganya yang gak kebeli beras. Lupa dengan tetangganya yang bayar SPP kuliah susah. Banyak kan, Bu, orang yang gak kebayar SPP kuliah kan? Gak bisa bayar daftar ulang sekolah. Nah yang konkret-konkret yang diingatkan itu. Makanya perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini terkorelasi dengan sabda Nabi. La taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat
sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Mereka lupa fungsi agama itu untuk menolong orang yang lemah. Maksudnya begitu. Habis duit buat membangun masjid, mempermegah masjid, mempermewah masjid, tapi lupa agama ini disyariatkan untuk menolong orang yang lemah. Makanya Allah marah nanti di akhirat. Gua lapar kata Allah, enggak lu kasih makan. Gua haus, enggak lu kasih minum. Gua susah, enggak lu bantu. Gua sakit, enggak lu tengok. Itu maksudnya, Bu. Jadi menolong agama Allah itu yang konkret-konkret, yang nyata-nyata. Ini batu apa namanya nih, Bu? Batu kanji namanya ya. Kalau kata orang gitu kan batu kanji namanya ya, Bu. Saya nggak mau jadi batu corona lah. Jadi balik lagi kita yang konkret-konkret gitu. Terus saya juga begini, kita ini kan sudah hidup di zaman merdeka, betul nggak, Bu? Bukan lagi hidup di zaman penjajahan. Kalau kata Bung Karno, musuhku lebih ringan daripada musuh kalian, kata Bung Karno. Iya juga ya, Bu. Musuh Bung Karno dulu jelas, Bu. Belanda sama Jepang, kelihatan. Hidungnya aja beda, rambutnya beda, warna kulitnya beda. Musuh zaman Bung Karno nyata kelihatan beda sama kita. Tetapi musuh kalian, kata Nabi, itu yang lebih berat. Kata Nabi, kata Bung Karno ya, itu yang lebih berat. Apa musuhnya? Sama rambut sama hitamnya, hidung sama proporsionalnya ya, Bu. Kulitnya, warna kulitnya nggak jauh beda. Sesama kita inilah. Artinya maksudnya begini, kita ini bukan lagi dalam rangka perang berhadapan dengan penjajah. Sama kayak Nabi dulu, setelah Futuh Mekah tidak lagi ngadepin kafir Quraisy. Karena kafir Quraisynya sudah selesai, sudah kalah. Tapi masalah baru yang terjadi adalah sesama kita. Jadi jangan sampai, maksud saya begini, jangan sampai atas nama agama kita melawan negara sendiri, itu salah betul. Sekarang ini ada kecenderungan begini, teriak bela Islam, teriak bela agama. Yuk bareng-bareng kita bela Islam, bela agama, tapi tujuannya mengumpulkan massa agar melawan pemerintah. Itu salah. Kita ini bukan zaman Belanda, bukan zaman Jepang, bukan zaman penjajahan, bukan Nabi yang lagi perang sama Abu Jahal, bukan. Kita sudah zaman merdeka. Masa merdeka kita mau dibubarkan lagi? Sudah 76 tahun kita merdeka. Saya pikir benar juga Bung Karno. Jadi maksud saya, bahasa menolong agama sekarang diperalat sedemikian rupa untuk kepentingan aktor-aktor politik dalam rangka mengadu domba antar sesama warga bangsa. Jangan. Yuk kita yang konkret-konkret saja. Yang konkret-konkret kita tolong. Makanya kita bikin gerakan serbu itu ya, Bu ya. Dan gerakan serbu itu bukan organisasi formal, cuman komunitas kita-kita saja. Karena semampu kita saja kan. Tidak perlu ditagih, nggak perlu merasa terpaksa. Ada 17 paket yang belum diterima, orangnya belum hadir. Mohon kiranya kepada Bapak Pak Tarmono untuk bisa mengkondisikan kepada saudara-saudaranya, rekan-rekan, untuk bisa disalurkan. Ada 17. Oke. Ya, sip. Iya, udah cara. Nanti dibantu atau Bapak atau Ibu Bapak Umi ya, nanti dikondisikan. Yang saya centang-centang ini yang di sini yang tidak hadir orangnya. Oke. Dititip. Cantik. Iya, udah dititipkan di sini. Udah di sini. Ada 17. Udah ada 17. Aku mau didokumentasikan di layar itu untuk penyerahan anunya, Mbak Umi. Sini, Mbak. Mau didokumentasikan di foto, aku mau nyerahkan ini. Silakan.